Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosie mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Hosie akan belajar bersama dengan para umat sedharma membahas Lunyi, Pai Pian, Ti Pak Chang, Kitab Suci Lunyi, Bab 3, nomor 8. Dalam bab ini menuliskan Zhe xia wen ye, qiao xiao xian xi, mei mu ban xi, su yi wei xian xi, he wei ye, zhe ye, hui xi ho su, ye, li ho hu, zhe ye, qi yi zhe sang ye, se ke yi yan se yi yi. Ini adalah percakapan antara Nabi Konfusius dan muridnya yang bernama Zhe Xia. Arti dalam bab ini adalah Zhe Xia bertanya kepada Nabi Konfusius, senyum menawan, cahaya mata yang indah, seperti bunga-bunga dengan latar belakang putih. Apa artinya saja itu? Nabi Konfusius menjawab, dalam lukisan, subjeknya selalu dilukis di atas latar belakang putih. Zhe Xia berkata, bisakah saya menafsirkan bahwa ada istiadat atau tata susila dibangun di atas kebajikan? Senang akan wawasan Zhe Xia. Nabi Konfusius menjawab, kemampuan menafsirkan saja ini menunjukkan bahwa kamu siap membahas secing kitab sajak bersama saya. Zhe Xia adalah salah satu murid Nabi Konfusius, dan ia yang terbaik dalam mempelajari kebudayaan. Dan beliau umurnya lebih muda 44 tahun dari Nabi Konfusius. Setelah Nabi Konfusius wafat, Zhe Xia membuka sekolah di negara Wei, dan salah satu muridnya adalah penguasa negara Wei. Nabi Konfusius mengumpulkan dari 3.000 sajak kuno yang terkenal dari zaman dinasti Shang sampai dinasti Zhou. Dan dari 3.000 sajak telah dipilih oleh Nabi Konfusius sebanyak 305 puisi dan dijanjikan satu kitab, yaitu kitab sajak, isi tentang peperangan, perpisahan, pertanian, pernikahan, dan perayaan. Dalam bab ini, Zhe Xia bertanya kepada Nabi Konfusius, sebuah sajak tentang seorang wanita yang cantik sedang tersenyum, dan ada lesung pipinya. Matanya yang sangat indah. Sudah begitu cantik dan ditambah lagi dandanan sehingga menjadi tambah cantik. Nabi Konfusius berkata, semua lukisan dimulai dari sebuah latar belakang yang putih dan digambarkan objeknya, lalu mewarnai objeknya sehingga menjadi lebih indah. Dalam menggambar, untuk membuat objek yang bagus, maka harus dengan keahlian dan kecermatan. Pelan-pelan menggambarnya, dan awalnya akan susah. Dan bila objek yang digambar sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya mewarnai dengan hati-hati. Setelah mewarnai, maka objek akan terlihat sempurna. Begitu juga setiap orang awalnya dilahirkan bersih, suci, tanpa noda. Dan ia memulai mempelajari berbagai hal dan bersosialisasi dengan banyak orang. Sehingga ia mulai menentukan kehidupannya dan mulai terbentuk kebiasaan dan sifatnya. Seperti seseorang belajar tentang kebaikan dan memulai melaksanakan pembinaan diri.
maka ia akan menggambarkan kehidupannya dengan banyak berbuat kebaikan dan melakukan pertobatan. Awalnya akan terlihat susah, karena harus menjalankan sila atau aturan. Tetapi, setahap demi setahap, dan dengan berjalannya waktu, maka aturan itu menjadi pedoman hidupnya, bukan lagi sebagai halangan. Maka akan memulai kelihatan hasilnya dan tinggal menyempurnakan pembinaan diri saja. Kehidupan kita seperti menggambar. Membuat objek kehidupan kita sama seperti apa yang kita pelajari. Kalau yang dipelajari tahu, maka yang dilakukan adalah merubah tabiat buruk dan menjalankan pembinaan diri, dan tinggal mewarnai kehidupan kita dengan banyak berbuat kebaikan, menolong orang lain, dan pertobatan. Setelah itu, hasil yang didapatkan adalah kebajikan. Cixia berkata bahwa ada istiadat atau tata susila dibuat berdasarkan kebajikan. Nabi Konfusius senang akan wawasan Cixia dan memujinya. Adat istiadat adalah awalnya terdiri dari budaya, kebiasaan, lembaga adat, dan hukum adat yang mengatur cara sekumpulan orang berperilaku antara satu sama yang lain. Kemudian pelan-pelan dijadikan sebagai satu aturan sebagai pedoman dalam berkehidupan. Pedoman hidup ini dibuat berdasarkan kebaikan semua orang dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukum adat dan juga bisa berbentuk dosa. Seperti saat ini adalah masa pancaran putih, masa penyelamatan umum, dan setiap orang bisa memohon tau. Asalkan memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, ada melakukan pembinaan pada kehidupan yang lampau. Kedua, berjodoh dengan Buddha. Ketiga, ada jasa dan pahala dari leluhur kita. Setelah memohon tau, maka menjalankan pembinaan diri. Apa saja yang harus dilakukan dalam pembinaan diri? Pertama, menjalankan peraturan suci seperti menjalankan 15 peraturan suci. Menjalankan Pancasila Buddhis. Kedua, merubah kebiasaan kita yang tidak sesuai ajaran para Buddha. 3. Melakukan jasa pahala seperti beramal, materi, tenaga, dan dharma. Keempat, melintasi orang dan membimbing orang dalam melakukan pembinaan. Kita adalah murid dari Buddha Miller Chuse, Nahai Kufo, dan Qigong Lause. Para Buddha ini membuat peraturan agar umat manusia bisa terbebas dari pembalasan hukum karma yang tidak baik. Kita, sebagai murid dan pengikutnya, maka harus menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam adat istiadat ada yang namanya pantangan atau tabu yang harus dihindari. Jika dilakukan akan membawa kesialan, akan terjadi kekacauan dan hal yang bisa merugikan. Seperti minum teh sangat tren saat ini. Dapat dilihat dari banyaknya kafe-kafe, kedai kopi dan teh ada di mana-mana, seperti di mal, pusat bisnis dan perumahan. Berkumpul bersama teman, partner bisnis, keluarga, di kafe menjadi pilihan untuk minum teh atau kopi. Namun, dalam minum teh, ada aturan yang harus dilakukan. Menuangkan teh dalam cangkir hanya 80% dari kapasitas gelas. Jangan sampai penuh, apalagi sampai meluap. Ketika menuangkan teh dan menyuguhkan teh, tidak boleh satu tangan. Harus dengan 2 tangan. Ini menunjukkan ketulusan hati dan sikap hormat. Mulut teh jangan diarahkan kepada seseorang. Ini bisa menjadi kesalahan terburuk. Karena dengan mengarahkan mulut tekoh kepada seseorang,
berarti kita sedang menantang seseorang. Zaman dahulu, dalam situasi peperangan, jika negosiasi perdamaian mencapai jalan buntu, maka mereka akan mengarahkan mulut tekoteh ke lawannya, dan itu menandakan peperangan akan segera terjadi. Inilah adat istiadat yang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu. Memang tidak ada hukum atas kesalahan tersebut, tetapi akan bisa membuat malu karena dikatakan tidak tahu tradisi dan bisa menyebabkan kekacauan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Konfusius senang akan wawasan Cixia karena kemampuan menafsirnya. Nabi Konfusius mengajak Cixia untuk membahas kitab Secing. Ini menandakan kemampuan belajar Cixia sudah meningkat dan sudah bisa diajak mempelajari hal yang lebih tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengetahui yang namanya kompetensi. Kompetensi adalah kesadaran dan kemampuan atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Ada 4 tingkatan kompetensi yang berdasarkan kesadaran seseorang. Yang pertama, tidak sadar dan tidak tahu. Kita tidak tahu apapun dan kita tidak memiliki kompetensi apapun. Ini dinamakan tidak sadar dan tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan. Misalnya, seseorang tidak mengerti tentang tahu jalan ketuhanan. Ia pastinya tidak akan pernah ke wihara dan ikut sembahyang. Dan ketika ia diberitahu pengetahuan tentang Tao, apa manfaat Tao dan keberhargaan Tao, maka ia mengalami kesadaran yaitu dari tidak mengetahui menjadi mengetahui apa itu Tao. Tingkat kedua, sudah mulai sadar dan mengetahui manfaat. Sudah dengan sadar, mengetahui manfaat dan mulai belajar tentang Tao, mempelajari lebih dalam dan mulai ikut ke wihara dan ikut sembahyang, juga mengikuti kegiatan wihara secara bertahap. Tingkat ketiga, sadar dan berkemampuan. Sadar dan berkemampuan, lalu setiap ada kegiatan apapun di wihara, mulai ia ikuti. Sudah senang ada setiap kegiatan dan akan mulai gelisah bila ada kegiatan wihara yang berbenturan dengan kegiatan lain. Takut tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Senang akan komunitas wihara dan senang mempelajari tentang Tao yang lebih dalam. Tingkat keempat, kesadarannya sudah berada pada sistem yang paling dalam. Dalam tingkat ini, kehidupan sehari-harinya selalu berdasarkan Tao dalam tindakan dan berpikirnya. Kompetensi ini sudah di atas rata-rata. Terus mendalaminya sehingga benar-benar menjalankan Tao sebagai pedoman hidup. Jika sudah mencapai tingkat ini, kebajikan dan kewelasasian sudah setingkat dengan para bodhisattva. Inilah keempat tingkat kompetensi yang tidak kita sadari, dan sekarang kita sudah mengetahuinya. Kita dalam pembinaan diri sudah sampai tingkat mana kompetensi kita dalam menjalankan pembinaan diri. Semoga kita semua bisa meningkatkan kompetensi kita ke level yang lebih tinggi. Demikian pembahasan Lunyi Pak Ipian nomor 8 sampai di sini. Semoga bisa menambah keyakinan kita dalam menjalankan pembinaan diri. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf daripada umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya.
Semoga semua makhluk berbahagia.